Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hamid, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwata illa billah. Dumateng Yai Muhid ingkang kula hormati, Yai Sya'roni ingkang kula hormati, Yai Makmun ingkang kula hormati, Yai Hambali ingkang kula hormati. Wabil khusus Pak Menteri Dr. Wihaji bersama seluruh sahabat-sahabat yang berangkat dari Jakarta, kemudian Pak Deputi dan lain sebagainya, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Zurah Nur, Bupati Kabupaten Lamongan, kemudian teman-teman dari provinsi yang luar biasa bersama Pemda Lamongan mempersiapkan acara ini. Semuanya semoga menjadi barokah bagi kita semua, sehingga saya mengawali sambutan ini dengan ucapan syukurnya ahli surga, yaitu alhamdulillahilladzi hadani li hadza. Itu adalah syukurnya ahli surga. Semoga semuanya kita menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang saya hormati, sekitar tahun 70 awal, saya cerita sedikit. Ini pondok ini masih kecil. Pondok ini berdiri tahun 42. Ada serombongan tamu waktu itu dari Kabupaten Lamongan. Ada Pak Dandim, macam-macam waktu itu datang ke sini menemui Mbah Fatah, pendiri pesantren ini. Saya masih ingat itu peristiwa itu. Apa yang dibicarakan? Waktu itu ibu saya Mbah Putri ketakutan karena tamunya banyak dan ada yang tentara, polisi begitu. Ketakutan. Rupanya datang ke sini adalah mensosialisasikan dan minta pendapat tentang keluarga berencana. Itu tahun 70-an. Kenapa minta pendapat? Karena memang di lingkungan pesantren Kiai waktu itu KB itu kontroversial. Gitu. Dan ternyata saya juga nggak menduga Mbah Fatah itu pendapatnya sangat progresif. Tidak apa-apa. Keluarga berencana tidak apa-apa. Sejumlah pesantren yang lain itu mengharamkan, Mas Yan. Karena waktu itu kan memang banyak anak itu banyak rezeki. Nah, kemudian tiba-tiba dibatasi 2 anak cukup, katanya begitu. Nah, itu jadi stres masyarakat. Nah, dengan peristiwa itu, kemudian saya masih ingat itu betapa kemudian di Pemda itu datang ke sejumlah pesantren mensosialisasikan itu. Di tengah masyarakat yang masih pandangannya seperti itu. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kemudian tahun 80-an kita kemudian menyaksikan betapa program keluarga berencana itu mulai kelihatan suksesnya. Sampai kemudian Pak Harto mendapatkan penghargaan internasional kalau nggak salah waktu itu. Yang ingin saya katakan adalah saat itu peran pesantren sangat-sangat besar dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program keluarga berencana. Ini penting saya kemukakan. Jadi saat itu peranan pesantren, peranan para kiai mensosialisasikan kepada masyarakat itu sangat besar. Dan itulah salah satu dari kunci sukses. Kenapa program KB mampu menerobos pandangan masyarakat yang banyak anak, banyak rezeki. Itu mampu diterobos dan kemudian punya kesadaran tentang keluarga berencana. Dan alhamdulillah sampai sekarang perjalanan keluarga berencana ini suksesnya luar biasa. Namun yang saya lihat Pak Menteri,
Akhir-akhir ini mungkin sekitar akhir 20-an atau sudah 2000-an atau berapa. Itu keterlibatan pesantren mulai merosot dalam sosialisasi atau dalam keterlibatannya terhadap membangun keluarga yang terencana itu. Mulai berkurang. Dan akibatnya adalah bahwa banyak kemudian, kenapa kemudian kami mendirikan PKKS, Pusat Konsultasi Keluarga Sakinah yang tadi diresmikan. Itu gagasan itu 19 tahun yang lalu baru kita buat resmi 3 bulan yang lalu lah itu, 2 atau 3 bulan yang lalu. Itu karena kami ingin pesantren mulai kembali berperan di dalam kesejahteraan keluarga. Sebab pesantren itu berbeda dengan sekolahan, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau sekolahan itu fungsinya hanya pendidikan saja. Kalau dalam ilmu yang teoritik itu disebutkan hanya memfokuskan pada aspek-aspek diskursif istilahnya. Aspek-aspek penalaran. Tapi kalau pesantren itu bukan sekedar lembaga pendidikan. Tapi dia adalah social college kalau dalam istilah ininya. Istilah wong Inggrisnya itu social college engineering gitu istilahnya itu. Karena itu pesantren itu selalu menyatu dengan masyarakat dan itu adalah salah satu doktrin yang diamanatkan oleh Mbak Fatah. Ojo sampai pondok ini misahkan diri dari masyarakat, harus menyatu dengan masyarakat. Dan karakter itulah yang menjadikan pesantren dalam membantu program kampanye keluarga berencana saat itu sangat penting untuk mencapai kesuksesannya. Nah, PKKS ini kami ingin membangkitkan kembali bahwa pesantren berperan kembali untuk membantu keluarga berencana. Kenapa ini penting? Keluarga berencana ini. Ini rodok muluk-muluk dikit tapi tidak apa-apa. Bahwa dalam konsep peradaban itu lapisan pertama itu adalah peradaban maju itu adalah lapisan pertama adalah aspek ekonomi. Kalau ekonomi maju maka peradaban maju. Lapisan keduanya itu adalah politik, lapisan ketiganya adalah hukum dan inti dari sebuah masyarakat atau peradaban itu adalah keluarga. Keluarga itu inti. Dan ini kita baca itu dalam sebuah buku Talcott Pearson itu ada itu di situ tuh. Dan gagasan ini saya itu jadi ingat tahun 2000 awal saya itu diberikan oleh Kiai Afif kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Saya masih simpan Kiai Afif itu. Ya itu. Di situ itu cerita dan itulah yang dikutip persis oleh Talcott Pearson tadi itu bahwa inti masyarakat itu adalah keluarga. Kalau keluarga rusak, maka masyarakat rusak dan seterusnya. Negara juga akan rusak. Nah, ini penting karena itu peran pesantren kembali melibatkan diri di masalah ini adalah sangat penting. Atas alasan itu begitu Pak Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN datang, kami sambut dengan gembira sekali. Karena kami ingin memulai kampanye ini kembali, pesantren ingin memulai kembali terlibat dalam soal-soal ini. Dan ini penting apalagi di Lamongan kalau nggak salah itu tingkat perceraian tinggi sekali Pak ya. Di Lamongan itu. Karena ada TKW macam-macam dan masyarakat modern cenderung konflik keluarga semakin tinggi. Kalau se-Indonesia ini paling tinggi itu kan perceraian Jawa Barat ya kan. Jawa Barat. Nah kalau tidak salah Lamongan ini tertinggi di Jawa Timur kalau nggak salah. Betul Pak ya. Tertinggi di Jawa Timur Lamongan ini. Karena itu penting sekali ini peran BKKBN di sini. Apalagi BKKBN keluarga itu adalah inti dari masyarakat. Dan karena itu Pak Wihaji ini, Dr. Wihaji ini tidak salah ditempatkan di tempat situ itu. Ya, qadarullah ya. Pak Prabowo menempatkan beliau menjadi Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN. Beliau ini dulu adalah staf sebelum jadi bupati di LP3IS. LP3IS itu pendirinya adalah bapaknya Prabowo, Sumitro. Dia di sana dulu itu. Dan sebagai seorang peneliti, dia mempunyai terlatih dalam berpikir, punya empati kepada rakyat.
Dan sekarang ini akibatnya ini menyusahkan orang-orang di kabupaten, di provinsi, karena belusuk-belusuk nanti dosa boleh ini. Saya lihat ini Ibu Tias lagi apa dari kemarin ubek aja di sini nih. Ya itu, jadi jangan disalahkan kalau Pak Menteri kita ini dekat kepada rakyat, karena terlatih dulu itu adalah punya empati sangat tinggi kepada rakyat di LP3S itu, karena riset, pengembangan dan lain sebagainya. Dan ya tadi lagi, lahir dari lembaga yang didirikan bapaknya Prabowo, sekarang menjadi menterinya Prabowo, jadi sudah pas. Dan pas pula menangani BKKBN, ya karena inti masyarakat itu adalah keluarga. Karena itu seharusnya BKKBN ini harus mendapatkan porsi APBN yang sangat besar sebenarnya nih. Harusnya itu. Tapi ternyata kecil Pak Haji ya. Besar ya. Karena keluarga itu inti. Coba bayangkan sekarang punya kecenderungan yang mengkhawatirkan. Keluarga kita ini di kota-kota sudah mulai semakin sekuler kesadaran berkeluarga ini. Padahal kalau kita baca SK-nya Pak Harto waktu tahun 70, itu program BKKBN itu harus ada elemen tentang moral agama dan Pancasila. Kan begitu kalau nggak salah itu ya. Saya ingat itu. Jadi setiap aktivitas BKKBN itu di dalamnya harus ada moral agama dan Pancasila. Karena itu pesantren penting. Ini bukan sederhana Bapak Ibu. Ya ibu-ibu itu kalau zaman dulu atau hingga zaman sekarang kalau ngidam itu makan rujak. Kan kadang-kadang tidak ngerti kenapa makan rujak ini. Itu ada sejarahnya Bu. Makan rujak itu. Sejarahnya panjang. Kalau saya cerita ini ngenten waktu kok yuk. Ya itu sejarahnya adalah dari seorang Yahudi, Bani Israel. Singkat saja. Bani Israel itu anaknya welek-elek. Terus jaluk kepada nabinya saat itu. Supaya ndonga nang pangeran. Supaya anak-anak turun ini jadi ganteng-ganteng ayu-ayu. Nah, maksa terus. Akhirnya kemudian sang nabi mendapatkan ilham. Apa? Si sarannya setelah berdoa mendapatkan ilham, disuruh makan jambu. Jafah. Jambu. Jambu itu kalau kita kan umur meteng itu umur 4 bulan tapi 7 bulan tuh rujaan itu. Dan itu rujaan tuh maksudnya supaya anak yang ganteng atau ayu itu. Jadi setelah itu tadi itu lahir generasi di Yahudi itu Bani Israel itu ayu-ayu ganteng-ganteng gara-gara rujaan jambu. Nah, itu makanya kadang ceritanya banyak. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti PKKS kita akan melibatkan diri di PKK itu untuk ya cerita-cerita supaya menyadari bahwa ini ono manfaate, ono ini dan seterusnya lah kira-kira gitu. Wis kedawan, yang terakhir saya dapat pesan Pak. Apa itu namanya Pak Bupati dari keluarga pondok pesantren dan masyarakat sekitar menyampaikan pesan terima kasih. Jalan sudah baik katanya. Itu. Jalan sudah baik sehingga Pak Menteri jalannya enak tadi itu. Pak Menteri jalannya enak. Saya dipesan betul untuk menyampaikan itu. Sampaikan rasa terima kasih kami jalan sudah baik gitu, pada Pak Zuhroh Nur. Ini sekali lagi itu ingin yang saya sampaikan supaya tidak panjang lebar karena nanti Pak Menteri akan dialog langsung dengan panjenengan. Sampai katakan apa yang ingin jadi unek-unek semonggo. Pak Wihaji ini adalah orang yang terbuka. Saya tahu persis beliau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah. Semoga dengan berdirinya PKKS ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Keluarga-keluarga yang tergoncang ini bisa kembali lagi rekat dengan berkonsultasi ke PKKS.